Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ramudiyah wa din. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah rahmat, taufik dan hidayahlah sehingga kita pada hari ini masih diberinya kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah kewajiban kita salat Jumat, sebagaimana sunnitas kita umat Islam mengadakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini menjadi amal ibadah kita sebagai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam telah kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, dalam khutbah kali ini khatib berwasiat khususnya bagi khatib sendiri dan bagi jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menekan apa yang diperintahkan Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi takwa, orang yang selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada hari ini ialah bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita hidup di zaman yang penuh serba berbagai informasi, zaman di mana berita, kabar dan opini dapat menyebar secepat kilat melalui berbagai media baik cetak maupun digital. Namun kemudahan ini membawa tanggungjawab moral yang besar bagi setiap muslim agar tidak menjadi sebagai dari penyebar kebohongan atau fitnah. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ayyusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'atu nazdimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang padamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesat atau perbuatanmu itu sendiri. Quran surah Hujurat ayat 6. Ayat ini merupakan landasan utama adab bermedia dan berkomunikasi bagi seorang muslim. Allah memerintahkan kita untuk bertabayun, yaitu meneliti dan memverifikasi setiap kabar sebelum kita mempercayai atau menyebarkannya. Karena suatu kalimat yang salah bisa merusak kehormatan seseorang. Satu unggahan yang tergesa-gesa bisa menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat. Betapa banyak keharmonisan berubah menjadi percocokan, persahabatan menjadi permusuhan,
persatuan menjadi perpecahan, ketenteraman menjadi kerusahan, kegembiraan menjadi duka cita, hanya kena chattingan atau postingan yang kata-kata menyinggung perasaan orang lain. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pedoman agar sangat jelas dalam hal berbicara dan menyampaikan informasi. Dalam sebuah hadis sahih, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau dia diam saja. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi prinsip yang berharga dalam kitab etika berkomunikasi. Setiap kata yang keluar dari lisan kita atau tulisan yang ada media sosial akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dua pilihan dalam interaksi sosial kita, yaitu berkata yang baik atau diam saja. Artinya tidak ada pilihan ketiga bagi kita, yaitu berkata yang buruk. Maka seorang mukmin sejati tidak akan berkata atau menulis kecuali hal-hal yang membawa manfaat dan kebaikan, seperti nasihat, kabar kebenaran dan kesabaran, inspirasi, doa, motivasi serta hal-hal yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang mengucapkan suatu kata ia anggap remeh, tetapi menyebabkan hal terjerumus ke dalam neraka, baik jauh dari jarak timur dan barat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa berharganya setiap kata yang kita ucapkan. Sebuah ucapan yang kelihatannya ringan bisa membawa bencana besar. Semoga kita selalu bijak dalam menerima dan menyebarkan setiap informasi dan kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun media sosial. Kerana zaman sekarang tidak heran lagi bahawa media sosial sudah ada, tidak ada orang tidak memiliki media sosial. Maka ada postingan-postingan, baik kita teliti dulu, jangan langsung kita share, jangan langsung kita bagikan, kita lihat bagaimana informasi itu benar ataupun tidak. Kenapa? Apa yang kita bagikan, apa yang kita sampaikan, itu kita akan bertanggungjawabkan. Semoga apa yang kita dapatkan dalam materi ini, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Apabila lebih baik kita diam, lebih baik kita tidak menyampaikan informasi kalau tidak tahu asal usulnya atau beritanya dari yang kita dapatkan. Aqulu qawli lihadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lazil muslimin min kulli zabi fastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim.